Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat ini adalah dua ucapan yang sudah kita tahu sama-sama, karena syahadat ini seseorang sudah dihitung sebagai seorang muslim. Dan intinya ada di dua kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau kita ingin maknakan atau fahami kalimat ini, apapun yang Anda lihat dan Anda tidak lihat di muka bumi ini, di alam semesta ini, ya, di langit, di lautan, di daratan, apa saja yang tidak kelihatan itu kembali kepada satu sumber pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah kata kunci dan kebahagiaan yang luar biasa pada saat orang memahaminya. Berarti kalau kita tahu seberapa banyak jenis manusia, ragam sukunya, bahasanya, Indonesia aja mungkin ada 13.000 pulau dan ada 6.000 bahasa. Itu Indonesia, belum Afrika, belum negara-negara yang lain, belum suku-suku yang lain gitu kan. Itu banyak sekali. Dan Allah SWT mengatakan termasuk ya bahasa-bahasa yang kalian lakukan itu atau yang kalian ucapkan adalah keajaiban penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat semua keragaman manusia itu, kemudian kita lihat juga jenis hewan-hewan yang ada dengan beragam bentuknya, warnanya, kemudian pohon-pohon, rasa buah-buahan yang kita bisa rasakan, ini manis, ini kecut, ya, dan kemudian warna. Kemudian yang tidak kita lihat seperti misalnya rasa sakit, rasa capek, rasa sedih, kemudian jin, manusia, malaikat yang tidak kelihatan dengan manusia, tetap semua itu kembali kepada satu sumber pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata kunci yang luar biasa, kata simpul yang luar biasa yang nanti akan lebih kita jabarkan nanti. Bagaimana ya pada saat kita memahami kalimat ini, kita akan merasa sangat tenang hidup, apapun profesi kita, berapapun umur kita, bagaimanapun kondisi keadaan fisik kita, bagaimanapun keadaan materi kita, semuanya akan sama, tetap akan membuat kita stabil dalam hidup hanya karena kalimat la ilaha illallah tadi. Begitu pula nanti pada saat kita sambung dengan Muhammad Rasulullah, tentu la ilaha illallah ini butuh beberapa kali pertemuan. Dengan memahami la ilaha illallah tadi berarti kita memahami atau kita sedang menanamkan sebuah akidah, keyakinan prinsip dasar yang membuat kita terkontrol dan tahu apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini dan apa tujuan hidup kita, apa sasarannya, dari mana asal kita, kemana nanti setelah kita meninggal dunia. Semua terjawab hanya dengan kalimat satu, la ilaha illallah. Dan juga nanti Muhammad Rasulullah akan melengkapkan itu. Dan ternyata untuk memahami dan mengetahui bagaimana yang Tuhan kita Allah tadi mau, itu harus melalui contoh dari orang yang sudah diutus sama dia. Lalu kenapa Allah mengutus Muhammad SAW dari manusia? Kenapa bukan Rasul itu dari malaikat, dari jin misalnya, atau dari hewan, atau dari golongan mana saja? Kenapa harus manusia? Jawabannya sederhana, agar kita bisa mengikutinya mudah. Kalau Rasul itu diutus dari malaikat, mungkin waktunya berbeda, postur tubuhnya berbeda, kan gitu. Kemudian mungkin saja makanannya berbeda. Tapi kalau manusia, Nabi Muhammad SAW manusia biasa, beliau makan, beliau lapar, haus, ngantuk, menikah, capek, kan gitu. Beliau juga sedih, beliau juga senang, beliau juga melalui masa anak bayi, anak-anak, remaja, menikah, kemudian tua, lalu meninggal. Semua ini berarti memudahkan kita agar mengikuti beliau dan akhirnya mengikuti apa yang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kurang lebih itu gambaran umum daripada bahasan dari dua kalimat syahadat dan akan lebih terinci nanti dalam pertemuan kita insyaallah. Baik, saya katakan di sini di mukaddimah pembukaannya, pentingnya akidah dalam kehidupan yang tampaknya manusia akan menyimpang dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa akidah Islamiyah atau tanpa keyakinan tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini kalimat yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, itu kalimat yang mengandung hakikat tidak ada yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, ya, menciptakan malam dan siang, menggantikan malam dan siang, menciptakan segala sesuatunya kecuali Allah. Ini akidahnya. Dan kalau kita yakin dengan ini, ya, tanpa akidah ini, setiap manusia akan hilang dari hakikat dirinya. Karena dia tidak punya Tuhan, baik dari sisi keyakinan akan keberadaannya, dia tidak tahu tentang keberadaannya, juga muncul penolakan secara otomatis akan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sehingga ia berjalan di muka bumi tidak terkontrol dan akan membawa dirinya pada kekufuran. Tanpa akidah Islamiyah, setiap manusia akan terus bertanya pada dirinya sendiri. Artinya tanpa keyakinan la ilaha illallah, orang akan terus bertanya pada dirinya, dari mana asalku?
Ya, kemudian dia mengatakan bagaimana perjalanan hidupku di muka bumi ini, untuk apa tujuannya, kemana aku setelah kematian nanti, siapa yang menciptakan langit dan seluruh yang ada padanya, juga bumi dan seluruh yang ada di dalam seluruh isinya, serta kenapa semua ini ada, apa maksud dan tujuan penciptaannya, lalu apa peran masing-masing termasuk diri manusia sendiri, apakah ada makhluk-makhluk lain yang tidak diketahui oleh manusia, terus berkecamuk. Semua ilmuwan manusia berusaha maksimal mungkin terus mempelajari semua pertanyaan di atas dengan mengadakan penelitian di langit. Ya, kita tahu sampai ke bulan, bintang-bintang dipelajari semua, bumi, bahkan sampai kepada kedalaman lautan. Mereka mempelajari semua, dan para ilmuwan, apalagi yang tidak beriman kepada Tuhan, yang adanya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka cuma mengatakan luar biasa, gitu kan? Saya pernah lihat cuplikan, ada beberapa ilmuwan dari orang-orang ateis dari Rusia, itu masuk ke kedalaman lautan dan mereka coba mengadakan penelitian pertama kalinya pada saat itu kedalaman 3000 meter di bawah laut, dan mereka mengatakan secara ilmiah tidak mungkin ada orang yang bisa hidup di situ, sampai mereka pun harus menciptakan atau membuat sebuah kapal selam yang khusus yang bisa tahan tekanan air yang sangat kuat dan tidak membuat kuping ya orang yang manusia yang sedang ada di dalam itu pecah, terganggu karena sangat kuat tekanannya. Setelah mereka tiba di kedalaman 3000 meter dan berhasil, gitu kan, mereka dikagetkan, pada saat itu sangat gelap, pada saat mereka mulai menjalankan lampunya atau menyalakan lampunya, itu mereka dikagetkan di situ ada makhluk yang hidup, dan mereka dikagetkan makhluk itu adalah ubur-ubur. Yang ubur-ubur itu sangat halus, lembut badannya, tidak terpengaruh dengan tekanan air yang begitu kuat. Sementara kapal mereka itu yang begitu kuat dari baja, sangat tertekan dan tidak bisa bergerak terlalu leluasa, gitu kan. Mereka tidak bisa kecepatannya terbatas, gitu kan, karena memang sangat luar biasa. Kemudian mereka heran, di kegelapan ini bagaimana caranya ubur-ubur ini hidup ya. Ternyata ubur-ubur itu diberikan oleh Allah SWT juga kekuatan bisa mengalirkan listrik di tubuhnya sehingga menjadi cahaya yang terang. Mereka lebih dalam lagi mempelajari, di bawah ada beberapa jenis ikan yang bisa hidup, dan mereka tidak terpengaruh dengan dinginnya lautan itu, dengan tekanan air yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Terakhir ilmuwan itu cuma mengatakan, luar biasa ya, dari mana ini? Jadi mereka hanya bisa mengucapkan kalimat itu. Begitu pula pada saat kita bicara dengan para ilmuwan yang melihat langit. Dulu saya pernah jalan dengan salah satu dosen dari UI. Beliau kebetulan mengajar ilmu pengetahuan alam. Lalu beliau mengatakan kepada saya setelah bicara masalah penciptaan langit, saya jelaskan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya. Lalu dia mengatakan, Ustadz ini ada dalam Al-Quran. Saya bilang, iya ada. Dia bilang, apa Ustadz tahu? 15 tahun yang lalu saja dari sekarang, ini kebetulan beberapa tahun lalu saya ngobrol sama beliau, itu para ilmuwan yakin sekali dengan teknologi yang ada, matahari cuma satu. Jadi matahari itu pun sudah dinilai, sudah jutaan kali lebih besar daripada bumi. Dan mereka yakin bintang-bintang ini hanya ada yang sekitar saja yang bisa tertangkap. Ternyata mereka dikagetkan ya dengan teknologi yang sekarang itu ada miliaran jumlah matahari di alam semesta ini dan jaraknya sekian juta mil, gitu kan, satu sama yang lainnya, dan itu tidak tahu ada kehidupan apa di sana. Semuanya ini berjumlah miliaran bintang, ada yang sudah ketahuan, ada yang belum ketahuan, dan semua itu masih berkisar di bawah langit. Para ilmuwan sampai sekarang sepakat mengatakan tidak akan mungkin pernah ada manusia menjamah dengan telapak tangannya langit ini. Karena jarak antara planet sama planet saya sudah sangat jauh. Dari bumi ke Pluto itu jaraknya 270 tahun. Makanya tidak pernah ada ilmuwan yang dikirim sana karena mati di jalanan, gitu kan. Ya. Jadi nggak mungkin gitu. Nah sekarang itu saja di langit. Dan itu diadakan penelitian terus-menerus dan para ilmuwan coba mengatakan, wah luar biasa ya. Gitu. Dia kan cuma bisa mengucapkan itu. Di daratan mereka cuma bisa melihat hewan-hewan dengan beragam, ayam begini bentuknya, ya, harimau begini bentuknya, ular begini bentuknya, kambing begini bentuknya. Dari mana semua ini? Apakah memang ini begitu saja ada? Saya berikan Anda sebuah kata kunci. Kalau kita hidup di muka bumi ini cuma ada dua opsi. Beriman tentang Allah itu ada sebagai Tuhan, atau Anda tidak beriman. Nggak ada yang lain. Kita ambil contoh kalau orang tidak beriman. Siapa kira-kira orang yang paling kental tidak beriman kepada Allah? Adalah orang-orang ateis yang menolak Tuhan. Dan salah satu pimpinannya adalah Darwin. Darwin ini selalu menyebarkan berita bahwasanya tidak ada Tuhan. Bagaimana caranya supaya bisa membantah teori tidak ada Tuhan? Maka dia mencoba dengan akalnya membuat sebuah ilustrasi. Misalnya manusia dari kerah tadi kan.